Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan plastik di Desa Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ludes dilalap api. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah warga yang berada di sebelahnya. Akibatnya dua rumah warga juga turut terdampak oleh amukan si jago merah. Sedangkan para penghuni rumah langsung berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat harus berjibaku hingga lebih dari 2 jam untuk memadamkan api. Jam 20.58, katanya Pak Lurah ada kejadian kebakaran di rumah Haji Warsan yang digunakan untuk penyimpanan plastik dan kertas-kertas ya seperti itu. Tapi untuk penyebabnya saya kurang tahu. Jadi tahu-tahu api udah membludak. Terus seperti ini kejadiannya. Oke, ini ada berapa rumah sih Pak yang kena? Ini yang berarti yang sudah kebakar itu Pak rumah Haji Warsan, terus yang udah kena belakang itu rumah Pak Ibu Kasni. 2 rumah Pak Ayib berarti kena. 3 rumah Ya, berarti. 3 rumah berarti. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki peristiwa ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, A-News melaporkan. Pemirsa, tawuran antar remaja terjadi di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Bahkan peristiwa ini membuat warga yang berada di lokasi resah. Puluhan remaja terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi saling serang terjadi secara terbuka di jalan raya hingga membuat kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Tawuran berawal dari saling ejek dan saling geber knalpot motor. Warga yang berada di lokasi mengaku tawuran kerap terjadi di wilayah ini hingga meresahkan warga. Ya 20 motoran mungkin 20 ada. motoran dari mana arahnya mereka? Tadi misalnya dari arah sini, dari arah Sawangan, arah Pengasinan. Oh, Pengasinan. Ya cuma sampai di situ terus pada ribut-ribut. Terus pecah lah istilahnya gitu pada teriak-teriak ini, cuman langsung kabur lagi balik lagi ke arah sana. Warga di sekitar lokasi berharap polisi bertindak agar tawuran tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membongkar dugaan persiapan perang antar kelompok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 remaja beserta 1 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah senjata rakitan yang diduga akan digunakan untuk tawuran diamankan oleh petugas. Aparat kepolisian jajaran Polsek Talu Kota Makassar Selasa malam menggelar patroli skala besar dengan menyasar sejumlah wilayah rawan tawuran dan kejahatan jalanan. Saat menyisir jalan, petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang asik nongkrong. 1 orang melarikan diri dan membuang 1 pucuk senjata airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru. Polisi mengamankan seorang remaja, Yohanes Pancareski, yang masih berusia 18 tahun. Petugas juga mengamankan Joko alias Koslet, 21 tahun, saat tengah membuat anak panah busur menggunakan mesin gerinda sambil menggelar pesta minuman keras di lokasi terpisah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa busur panah, ketapel, anak panah, 1 unit mesin gerinda, serta kabel listrik yang digunakan untuk merakit senjata tajam. Kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan 1 colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat 1 orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan 1 airsoft gun. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolsek Talu untuk proses hukum lebih lanjut dan para tersangka terancam 20 tahun penjara.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara tawuran sekelompok remaja kembali terjadi di kawasan Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku tawuran menggunakan senjata tajam serta petasan dan meresahkan warga serta pengguna jalan. Aksi tawuran kelompok remaja kembali terjadi di ruas Jalan DI Panjaitan Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya batu, para pelaku tawuran juga menggunakan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang melintas dan warga sekitar resah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku terlibat saling tantang di media sosial dan janjian untuk tawuran. Ya itulah seperti biasa lah, udah beberapa kemarin semalam Senin pun seperti itu. Ini terulang lagi. Ada dari 3 kelompok apa berapa gitu. Itu mereka bawa apa tuh? Kalau bawanya sih ya macam-macam, ada yang bawa petasan, ada yang bawa senjata tajam. Tawuran akhirnya bubar usai tim patroli Polres Jakarta Timur dan Brimob tiba di lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, menyamar sebagai badut, polisi dari Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang bekuk Raja Curanmor yang sudah ratusan kali melakukan aksinya. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan selalu lolos saat akan penangkapan. Dua anggota Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang harus menyamar menggunakan kostum badut saat berupaya menangkap Raja Curanmor di Palembang satu ini. Usaha ini tak sia-sia. Menyamar meminta sumbangan ke rumah-rumah warga, polisi berhasil membekuk pelaku di sekitar kediamannya di kawasan 5 Ulu Palembang. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan terus lolos dari sergapan petugas. Bahkan upaya penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pelaku hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Menurut polisi, pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara ini sudah mencuri 255 motor di sejumlah lokasi berbeda di kota Palembang dengan modus menggunakan kunci T dan bergonta-ganti rekan. Pelaku ini adalah residivis yang sudah 3 kali. Terakhir pelaku ini keluar di tahun 2024 sekitar bulan 8. Kemudian semenjak dari sana sampai saat ini pelaku itu sudah melakukan kurang lebih sebanyak 55 TKP. Jadi hampir total pelaku ini melakukan kejahatan curanmor khususnya itu sekitar 255 TKP. Residivis Kambuan yang baru keluar penjara akhir 2024 lalu kembali ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.